Halo semua, perkenalkan nama saya Sani Leratista Brusmiri dari kelas A dengan NIM 32133220033 dari program studi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan Stanbuk 2021. Di kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai topik mini riset saya dan rekayasa ide saya pada mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia dengan dosen pengampu Mbak Daniel Harapan Perlindungan 9 Juta SOS MSI. Adapun topik dari mini saya yaitu berjudul Kebudayaan dan Masyarakat Karo. Adapun latar belakang yang saya buat yaitu seperti yang kita ketahui, Indonesia kaya dengan suku dan budaya. Menurut Taylor, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan manusia sebagai anggota masyarakat. Salah satu contohnya yaitu suku Karo. Suku Karo mendiami wilayah Kabupaten Karo. Suku Karo mempunyai adat istiadat yang sampai saat ini terpelihara dengan baik dan mengikat bagi suku Karo tersendiri. Suku Karo ini terdiri dari 5 marga yaitu Ginting, Sembiring, Perangin-angin, Tarigan, dan Karo-Karo dan mempunyai tutur Siwalu dan rakur Sitelu. Dalam perkembangannya, suku Karo terkenal sangat terbuka. Kata arti terbuka di sini yaitu suku bangsa Indonesia dapat diterima menjadi suku Karo dengan beberapa persyaratan adat. Adapun rumusan masalah yang saya buat yaitu ada 3 poin. Poin yang pertama, mengapa suku Karo sangat taat kepada adat istiadat? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tutur Siwalu? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan rakur Sitelu? Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai mengetahui lebih dalam lagi seluk-beluk suku bangsa Karo. Kajian pustaka yang saya ambil menurut para ahli yaitu yang pertama dari Edward Barnard Taylor, yang kedua Bronislaw Malinowski, dan yang ketiga ada Clifford Geertz. Kerangka konsep yang saya buat yaitu menurut Taylor, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat. Adapun metode penelitian yang saya buat yaitu metode penelitian kualitatif. Sumber informannya yaitu Ibu Purnamawati Brusmiri. Teknik pengumpulan data yaitu catatan selama 1 hari. Teknik analis data yaitu menemukan informasi jawaban dari informan, lalu memilih data yang penting, kemudian dideskripsikan dalam suatu bentuk dokumentasi. Hasilnya diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang saya dapat yaitu suku bangsa Karo memiliki adat istiadat yang terpelihara dengan baik sampai saat ini dan mengikat bagi suku bangsa Karo tersendiri. Suku ini terbagi atas 5 marga yaitu Ginting, Sembiring, Perangin-angin, Tarigan, dan Karo-Karo dan memiliki tutur Siwalu dan rakur Sitelu. Pernikahan adat Karo ada 3 tahapan yang harus dijalani oleh calon pengantin dan keluarganya, yaitu persiapan kerja adat, baba belos lambar, dan yang ketiga ngantin mami. Kesimpulan yang saya ambil yaitu suku Karo adalah suku yang mendiami dataran tinggi Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kota Medan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Suku ini memiliki bahasa yang disebut bahasa Karo dan memiliki salam khas yaitu menjua-jua. Saran yang saya ambil yaitu suku Karo sangat terkenal karena adat istiadat yang sampai sekarang terjaga dengan baik. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rekayasa ide saya yang berjudul Kebudayaan Masyarakat Karo.
Adapun latar belakang yang saya buat yaitu adat dan budaya Karo diintegrasikan ke dalam suatu sistem kekerabatan orang Karo yang sering disebut dengan Rakut Sitelu. Rakut Sitelu ini meliputi Kalimbubu, pihak pemberi darah, atau yang sering disebut sebagai Allah yang kelihatan. Kalimbubu adalah orang yang sangat dihormati dan bisa dikatakan sebagai pemberi berkat. Kalimbubu berkewajiban memberikan nasihat ataupun saran kepada orang Karo ataupun kepada kerabat terdekatnya. Sebagai orang yang dihormati, Kalimbubu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar di dalam sistem kekerabatan suku Karo. Hal itu bisa kita lihat ketika pesta-pesta adat yang sedang berlangsung. Mereka harus dihormati baik secara adat maupun kehidupan sehari-hari masyarakat Karo. Kalimbubu biasanya dipanggil dengan sebutan mama atau paman. Adapun rumusan masalah yang saya ambil ada 3 poin, yaitu poin yang pertama, apa makna Kalimbubu di dalam suku Karo? Yang kedua, mengapa Kalimbubu sangat dihormati di dalam suku Karo? Dan yang ketiga, apakah Kalimbubu sama derajatnya dengan anak beru? Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang kebudayaan suku Karo. Metode pelaksanaannya yaitu pernikahan adat Karo juga memiliki tahapan yang panjang. Di Karo, pernikahan merupakan tahapan yang sakral dan kedua mempelai pengantin dianggap sah pernikahannya jika telah melalui pengesahan secara agama dan juga secara adat jika sang pengantin belum melakukan pernikahan dengan tradisi pernikahan adat Karo, maka dianggap belum sah pernikahannya dan ternyata sang pengantin memiliki kewajiban untuk membayar hutang adat pada pernikahan adat Karo. Ternyata dibagi ke dalam 3 tahapan, yaitu tahapan kerja adat, pesta adat, dan acara setelah pesta adat. Yang pertama yaitu persiapan kerja adat. Pada tahapan ini dilakukan tahapan perkenalan antara kedua keluarga calon mempelai. Selanjutnya yaitu meminang atau biasa disebut dengan maba belos lambar. Sekaligus juga kedua orang tua kedua calon pengantin akan menyampaikan kepada anak beru masing-masing. Anak beru di sini akan membantu kedua keluarga sebagai penyambung lidah kepentingan dua kelompok keluarga. Adapun yang kedua yaitu hari pesta adat. Sebelum melakukan kerja adat ini, biasanya dilakukan dahulu tahapan pengesahan secara agama yang dianut. Baru setelah usai, maka dilanjutkan dengan prosesi kerja adat di tempat sang wanita yang telah ditentukan. Pada tahapan ini, seluruh sanak keluarga yang diundang akan berkumpul semua dan akan melakukan prosesi adat, ibu sangkep geluh, dan tahapan acara lainnya. Dihadiri oleh sanak keluarga yang ramai berdatangan, maka suasana yang tercipta lebih sukacita, namun tetap sakral juga karena diisi dengan doa dan juga nasihat dari para Kalimbubu masing-masing. Selain itu, pada tahap ini, kedua mempelai yang telah sah menjadi suami istri diwajibkan untuk menari atau biasa disebut dengan landep. Dan yang terakhir yaitu sesudah pesta adat. Jika pesta adat sudah selesai, bukan berarti proses pernikahan adat Karo berhenti sampai sini saja. Karena masih ada acara mui tudung dan erta-ta. Proses ini ditandai dengan kedua orang tua pihak pria datang kembali ke rumah orang tua pihak perempuan sambil membawa hamparan makanan. Kemudian, pihak keluarga pria akan mengambil kembali pakaian-pakaian adat pihak pria yang mungkin saja ada yang tertinggal pada saat acara pesta kerja adat berlangsung. Erta-ta di sini bisa dikatakan sebagai proses terakhir dalam rangkaian acara pernikahan adat Karo.
di mana pada waktu yang telah ditentukan kedua keluarga pengantin akan bertemu di rumah Kalimbubu pihak wanita untuk membahas pengeluaran biaya-biaya acara pesta adat yang telah berlangsung. Adapun kesimpulan yang saya buat yaitu pernikahan karo merupakan tahapan yang sakral dan kedua mempelai pengantin dianggap sah pernikahannya jika telah melalui pengesahan secara agama dan secara adat. Jika sang pengantin belum melakukan pernikahan dengan tradisi adat suku Karo, maka dianggap belum sah pernikahannya. Dan ternyata sang pengantin memiliki kewajiban untuk membayar hutang adat. Adapun saran yang saya buat yaitu pada pernikahan suku Karo ada 3 tahapan, yaitu tahapan kerja adat, tahapan pesta adat, dan acara setelah pesta adat. Demikianlah penjelasan saya tentang mini riset dan rekayasa ide saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Terima kasih.